Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita siang ini, insyaallah 3 nasihat dari ulama-ulama terdahulu. Nasihat yang pertama, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu adalah kesia-siaan apabila kemudian ilmu itu tidak membuahkan amal. Misalnya 1 jam kita ngaji, 1 jam kita membaca buku, semuanya adalah kesia-siaan kalau ternyata ilmu yang kita peroleh itu tidak membuahkan amal. Karena ilmu bukan tujuan dari ilmu. Tujuan dari ilmu adalah amal. Apabila ilmu telah menjadi amal, disitulah akan terjadi perubahan. Dusta akan berubah menjadi kejujuran. Pengkhianatan akan berubah menjadi kesetiaan. Takabur akan berubah menjadi tawaduk. Syirik akan berubah menjadi tauhid. Jadi perubahan-perubahan baik hanya apabila ilmu itu menjadi amal. Lalu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, di antara ciri hati yang telah berpenyakit, ketidakmampuan menjalankan ilmu menjadi amal. Jadi kalau ilmu itu sudah tidak bisa diaplikasi lagi menjadi amal, ini salah satu tanda hati yang berpenyakit. Lalu nasihat yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, hasyan nasu ala muradihim fahalaku walau annahum ashu ala muradillahi salimu.
Rata-rata orang berusaha hidup semaunya, akhirnya ia hancur. Sekiranya seseorang hidup sesuai maunya Allah, dia akan selamat. Jadi menjalankan hidup sesuai kemauan diri sendiri itu akan berakhir pada kehancuran. Mencari uang hanya untuk mengejar kemauan diri sendiri akan berujung pada kehancuran. Karena tidak lagi akan mengenal perbedaan halal dan haram, antara manipulasi dan kejujuran. Tetapi menjalankan hidup sesuai dengan maunya Allah akan berujung pada keselamatan. Baiklah jemaah sekalian, itulah 3 nasihat pembuka dalam kajian ini. Insya Allah kajian hari ini tentang pembahasan Asmaul Husna akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-29, yaitu As-Salam. Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada ilmu yang paling berpengaruh menambah dan menguatkan keimanan lebih dari ilmu asma wa sifat. Jadi satu-satunya ilmu yang paling berpengaruh menambah iman kepada Allah adalah ilmu tentang asma wa sifat. Ilmu tentang nama-nama Allah dan ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ini satu-satunya ilmu yang paling berpengaruh menambah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah hari ini pada nama Allah yang ke-29 kita akan membahas nama Allah As-Salam. Nama Allah As-Salam. Nama Allah adalah As-Salam. Agama yang kita jalankan adalah Islam. Tegur sapa pertemuan kita adalah salam. Lalu surga yang menjadi tujuan akhir kita adalah Darussalam. Assalam dalam bahasa Indonesia berarti maha sejahtera, maha selamat. Maha selamat lebih tepat. Assalam artinya Allah maha selamat. Selamat ia, selamatlah Allah dari segala tuduhan-tuduhan buruk manusia. Bukankah manusia ini menuduh Allah punya anak? Selamat Allah dari tuduhan itu. Bukankah manusia menuduh Allah memiliki istri? Selamatlah Allah dari tuduhan itu. Bukankah manusia seringkali berprasangka buruk kepada Allah atas sejumlah keadaan-keadaan buruk? Selamatlah Allah dari segala fikiran-fikiran buruk manusia. Assalam Allah subhanahu wa ta'ala maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Adakah kekurangan pada Allah? Tidak, Allah selamat dari kekurangan itu. Tidak ada kekurangan pada zat Allah, tidak ada kekurangan di setiap sifat Allah, dan tidak ada kekurangan di dalam segala keputusan-keputusan Allah. Jadi Assalam artinya Allah maha selamat dari segala keburukan dan dari segala keburukan yang dituduhkan atau dari segala keburukan-keburukan yang diprasangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Itulah pengertian dari assalam. Allah Maha Selamat dari segala keburukan-keburukan yang dituduhkan manusia kepada Allah. Di dalam Al-Quran nama Allah As-Salam hanya satu kali saja, yaitu pada ayat yang ke-23 dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Siapa Dia? Al-Malik. Dialah yang maha berkuasa. Al-Quddus, Dialah yang maha suci. As-Salam, Dialah yang maha selamat. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama As-Salam. Jamaah sekalian, adapun di dalam hadis, nama As-Salam itu justru merupakan salah satu zikir kita selesai salat 5 waktu. Setelah kita ucapkan salam kanan dan salam kiri, kita kemudian membaca istighfar, kita lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, engkaulah yang maha selamat. Wa minkas salam, dan hanya darimulah segala keselamatan. Wa minkas salam, dan hanya darimulah segala keselamatan. Tabarakta, engkau maha berkah, engkau maha agung. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha memiliki keagungan dan karunia. Ini hadis sekaligus zikir tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Salam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, penulis buku menyebutkan penafsiran As-Salam, As-Salimu min kulli aibin wal bari'u min kulli afatin was-salimu min mumathalati khalqihi wa min kulli ma yunafi kamalahu. As-Salam itu bahwa Allah maha selamat dari segala aib alias kekurangan. Gak ada kekurangan. Karena Allah tidak memiliki kekurangan, berarti Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apa pengertian Allah maha sempurna? Pengertian Allah maha sempurna adalah tauhid. Allah maha esa. Sempurnanya Allah adalah karena Allah maha tauhid, maha esa. Nah, Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila Anda ingin melihat tauhidnya Allah, esanya Allah, lihatlah 4 hal. Apabila Anda ingin melihat tauhidnya Allah, lihatlah tauhidnya Allah itu dalam 4 hal. Yang pertama, lihatlah tauhid itu di dalam nama Allah Al-Awwal. Nomor 2, lihatlah tauhidnya Allah di dalam nama Allah Al-Akhir. Nomor 3, lihatlah tauhidnya Allah di dalam nama Allah Al-Ghani. Nomor 4, lihatlah tauhidnya Allah pada bagian akhir surat Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita mulai dari yang pertama.
Lihatlah tauhidnya Allah pada nama Allah Al-Awwal. Ibu-ibu, Allah Maha Awal. Apakah di dalam kemahaawalan Allah itu ada ayah dan ibu? Tidak. Apakah di dalam maha awalnya Allah itu ada faktor tertentu sehingga Allah menjadi ada? Tidak. Berbeda dengan awalnya kita. Awalnya ibu dan awalnya saya. Awalnya ibu dan awalnya saya karena ada ayah, karena ada ibu. Saya tidak mungkin berawal kalau tidak ada ayah, kalau tidak ada ibu. Maka di dalam awal saya ada A, ada B, bahkan ada nomor 3, ada dokter juga. Kalau begitu di awal saya tidak ada tauhid. Sebab ada ibu, ada ayah, ada dokter. Tapi lihatlah maha awalnya Allah. Apakah maha awalnya Allah itu karena ada ayah? Tidak. Karena ada ibu? Tidak. Karena ada dokter? Tidak. Karena ada faktor tertentu? Tidak. Berarti tidak ada siapapun di dalam maha awalnya Allah. Inilah tauhid yang pertama. Betapa Allah Esa di dalam kemahaawalannya, karena di dalam kemahaawalan Allah itu tidak ada siapapun selain Allah itu sendiri. Baik. Nomor 2, lihatlah tauhidnya Allah di dalam al-akhir, maha akhirnya Allah. Langit akan berakhir, bumi akan hancur, malaikat jin dan manusia akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hilang, semuanya akan hancur, semuanya akan fana. Setelah semuanya hancur melalui kiamat, siapa yang tersisa? Allah. Apakah ada yang kedua, nomor 3? Tidak. Satu-satunya yang tersisa adalah Allah. Maka inilah maha akhir, di mana kita lihat tauhid dan keesaan itu. Karena di dalam maha akhirnya Allah nggak ada yang tersisa kecuali Allah. Maka di dalam maha akhirnya Allah itu pun kita lihat tauhid. Tapi di dalam akhirnya kita nggak ada tauhid. Saat besok kita berakhir, masih ada pasangan istri suami kita, masih ada 5 anak-anak kita, masih ada saudara-saudari kita, masih ada om tante kita, masih banyak yang ada saat kita berakhir. Maka akhir kita tidak memiliki nilai tauhid. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Akhir, karena tidak ada siapa-siapa yang tersisa lagi nanti setelah semuanya hancur kecuali Allah. Ini kemahaakhiran Allah. Nomor 3, ibu-ibu sekalian, lihatlah tauhidnya Allah di dalam Al-Ghani. Apa arti Al-Ghani? Allah tidak butuh. Karena Allah kaya, jadi Allah tidak butuh. Ibu, semua sifat Allah lepas dari butuh. Semua sifat Allah lepas dari butuh. Maka di dalam sifat-sifat itu terdapat tauhid karena tidak ada butuh. Ibu bisa mendengarkan, mendengar itu sifat kita. Tapi mendengarnya kita butuh suara. Mendengarnya kita butuh jarak dekat. Mendengarnya kita butuh bahasa tertentu. Mendengarnya kita butuh bahwa kita dalam keadaan bangun. Jadi mendengarnya saya ini sifat. Mendengarnya saya butuh 1, butuh 2, butuh 3, butuh 4. Akhirnya saya mendengar. Maka mendengarnya saya ini tidak memiliki nilai tauhid. Karena untuk mendengar saya butuh suara.
Untuk mendengar saya butuh jarak yang dekat. Ketika masih ada butuh untuk pendengaran, berarti pendengaran saya ini bukan pendengaran tauhid. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah pendengaran Allah itu membutuhkan suara? Tidak. Pikiran Anda, lintasan hati Anda terdengar oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah pendengaran Allah itu membutuhkan jarak dekat? Tidak. Apakah pendengaran Allah itu membutuhkan bahasa tertentu? Tidak. Apakah pendengaran Allah itu butuh bahwa Allah harus bangun? Tidak, karena Allah Maha Suci dari tidur. Kalau begitu di dalam sifat mendengarnya Allah tidak ada butuh. Tidak butuh suara, tidak butuh dekat. Maka mendengarnya Allah adalah tauhid. Saya kasih contoh kedua. Ibu mengetahui ilmu namanya, tapi ilmunya ibu butuh guru. Ilmunya ibu butuh buku. Ilmunya kita butuh kecerdasan. Ilmunya kita jangan ada lupa. Kalau ada lupa ilmunya lenyap. Jadi perhatikan, satu sifat ilmu kita ternyata membutuhkan 1, 2, 3, 4. Berarti sifat ilmu kita tidak berada di atas tauhid. Tapi lihatlah ilmunya Allah. Apakah ilmunya Allah membutuhkan guru? Tidak. Apakah ilmunya Allah membutuhkan buku? Membutuhkan kecerdasan? Membutuhkan daya ingat? Tidak. Karena ilmu Allah itu tidak butuh A, B, dan C, maka ilmu Allah itu ada di atas tauhid. Baik, jadi kesimpulan, semua sifat Allah itu ada di atas tauhid. Karena semua sifat Allah tidak butuh apapun. Nah, makanya ketika kita berbicara sempurna sifat Allah, apa pengertian sempurna itu? Karena semua sifat Allah itu di dalam tauhid. Karena semua sifat Allah itu adalah keesaan. Ilmunya Allah adalah keesaan. Karena ilmu itu tidak butuh A, B, dan C. Pendengaran Allah adalah keesaan. Karena pendengaran Allah tidak butuh A, B, dan C. Allah Maha Kuat. Apakah kuatnya Allah itu butuh A, B, dan C? Tidak. Kuatnya Allah itu adalah keesaan. Karena kuatnya Allah tidak butuh A, B, dan C. Tapi Anda kuat, ya, Anda kuat butuh tenaga, Anda kuat butuh pendukung, Anda kuat butuh jabatan. Kalau tidak ada tenaga Anda nggak kuat, nggak ada pendukung Anda nggak kuat, nggak ada jabatan Anda pun diolok-olok. Ternyata kekuatan Anda butuh satu, butuh A, butuh B. Maka kekuatan Anda itu tidak memiliki nilai tauhid. Tapi kekuatan Allah adalah kekuatan tauhid. Kekuatan dengan keesaan. Karena kekuatan Allah tidak butuh tenaga, kekuatan Allah tidak butuh pendukung, kekuatan Allah tidak butuh jabatan. Baik ibu sekalian, lihatlah semua nama-nama Allah ini, semuanya adalah tauhidnya Allah. Misalnya di sini Al-Mutakabbir, Allah Maha Sombong, Allah Maha Besar. Apakah besarnya Allah butuh A, B, dan C? Tidak. Besarnya Allah adalah besar keesaan. Seandainya tidak ada yang membesarkan Allah, tetap saja Allah besar. Baik. Jadi nomor 3, esanya Allah ada di dalam nama Al-Ghani. Apa tadi Al-Ghani? Allah Maha tidak butuh. Di semua sifat Allah tidak ada butuh. Maka semua sifat Allah itu adalah keesaan. Baik. Keesaan Allah yang ketiga ibu bapak sekalian, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak bisa disaingi. Bahwa Allah itu nggak bisa disaingi.
seorang orang kaya bisakah disaingi? Manusia terkaya sekalipun bisa disaingi. Bahkan manusia terkaya ini tidak hanya disaingi satu orang, disaingi dua orang, disaingi ratusan, disaingi oleh ribuan orang. Baik. Manusia paling cerdas bisakah disaingi? Bisa. Sebuah jabatan bisakah disaingi? Bisa. Tidak ada manusia yang nggak bisa disaingi. Tidak ada manusia yang tidak bisa disaingi. Tidak ada manusia yang nggak bisa ditandingi. Semua manusia bisa disaingi, bisa ditandingi. Tapi Allah Azza wa Jalla, siapa yang bisa menyaingi Allah? Siapa yang bisa menandingi Allah Azza wa Jalla? Ketika Allah mengatakan aku maha kuat, kekuatan siapa yang bisa menyaingi? Ketika Allah mengatakan aku maha kaya, kekayaan siapa yang bisa menyaingi? Ketika Allah mengatakan aku Al-Karim maha baik, kebaikan siapa yang bisa menyaingi? Maka keesaan Allah yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah nggak bisa disaingi oleh siapapun. Itulah keesaan keempat. Kalau Anda bisa disaingi berarti Anda tidak memiliki tauhid. Berarti Anda tidak memiliki sifat tauhid. Baik. Jadi tadi kita sebutkan Allah As-Salam, maha selamat Allah dari kekurangan. Kenapa Allah selamat dari kekurangan? Karena Allah sangat sempurna. Lalu apa sempurnanya Allah? Sempurnanya Allah itu adalah tauhidnya Allah. Sempurnanya Allah adalah esanya Allah. Kekurangan-kekurangan saya karena saya tidak punya sifat keesaan itu. Oleh karena saya nggak punya sifat keesaan, makanya saya butuh dan butuh. Di dalam sakit saya butuh dokter, untuk pintar saya butuh guru, untuk selamat saya butuh perlindungan. Mudah-mudahan jelas. Tidak ada kekurangan pada Allah karena Allah sempurna. Apa sempurnanya Allah? Sempurnanya Allah karena Allah Esa. Wal bari'u min kulli afah. Assalam itu bahwa Allah selamat dari segala afah. Yang dinamakan afah ini adalah keadaan buruk. Kalau ibu dan saya tidak. Keadaan baik saya adalah muda. Tapi apakah muda saya selamat dari tua? Tidak. Kayanya saya selamatkah dari miskin? Tidak. Pintarnya saya selamatkah dari pikun? Tidak. Anda punya beberapa keistimewaan dan kelebihan, tapi semua kelebihan Anda itu tidak ada yang selamat. Cerdas Anda adalah kelebihan tapi tidak selamat dari pikun. Kekayaan Anda adalah kelebihan tapi tidak selamat dari kemungkinan bangkrut. Kuatnya Anda adalah kelebihan tapi nggak akan selamat dari kelemahan. Tidak ada kelebihan manusia dan makhluk yang betul-betul selamat. Semua kelebihan kita terancam. Cerdasnya saya terancam dengan pikun. Hafalan saya terancam dengan lupa. Kuatnya saya terancam dengan lemah. Jadi di setiap kelebihan ada ancaman. Kenapa? Karena kita bukan as-salam. Tapi apakah kesempurnaan Allah itu ada ancaman? Kuatnya Allah terancam dengan lemah? Tidak. Kayanya Allah terancam dengan miskin? Tidak. Ilmunya Allah terancam dengan pikun? Tidak. Maka di sini beliau mengatakan al-bari'u min kulli afah. As-salam itu artinya Allah maha selamat dari segala ancaman-ancaman. Tidak ada ancaman bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah itu kuat karena tidak ada ancaman bagi Allah. Makanya kita lemah karena kita
Masya Allah, ancaman untuk kita banyak sekali. Anda bisa menangkal, melawan, menghindari satu ancaman, tapi tidak ancaman kedua, ketiga, dan selanjutnya. Baik, jadi assalam, maha selamat Allah dari segala keburukan, maksudnya dari segala ancaman. Wassalimu min mumatsalati khalqihi, kemudian selamatlah Allah dari menyamai ciptaannya. Tidak ada kesamaan antara Allah dengan semua ciptaannya. Anda hidup, Allah hidup, iya, tapi kehidupan salam, kehidupan yang selamat dari persamaan. Anda melihat, Allah melihat, iya, sama, tidak. Itu dua penglihatan assalam, di mana Allah selamat dari kesamaan. Jadi kata sama itu hanya antara sesama kita. Anda sama dengan saya, dia sama dengan fulan. Sementara Allah tidak ada kata sama tentang Allah. Pandangan Allah nggak sama dengan semua pandangan. Kekayaan Allah nggak sama dengan semua kekayaan. Ketika tidak ada kata sama bagi Allah, itulah assalam. Selamat Allah dari kesamaan dengan siapapun. Ibu bapak, Anda rasakan gak sih betapa agungnya Allah ini? Betapa dia agung sekali. Dia nggak sama dengan siapapun. Bapak Presiden kita betapapun dia agung, tapi dia sama dengan presiden lain. Iya kan? Raja fulan sana betapapun dia agung, tapi dia masih sama dengan penguasa-penguasa lain. Tapi Allah itu nggak ada samanya dengan siapapun. Ya Allah, betapa Allah itu agung sekali. Baiklah jemaah sekalian, itulah tiga kata penafsiran assalam. Maha selamat Allah dari segala kekurangan karena dia adalah kesempurnaan. Maha selamat Allah dari segala ancaman. Nomor tiga, maha selamat Allah dari segala kesamaan. Baiklah ibu sekalian, itulah tadi penafsiran nama Allah assalam. Lantas, apa ibadah-ibadah kita? Apa perilaku-perilaku dan akhlak kita sesuai dengan nama assalam? Ibu sekalian, pada surat As-Saffat ayat 181, Allah menyampaikan salam kepada para nabi. Allah berfirman, "Wassalamun 'alal mursalin." Keselamatan atas segala nabi-nabi, atas segala rasul-rasul. Keselamatan terhadap segala rasul-rasul. Perhatikan ayat ini. Assalam mengucapkan salam kepada para nabi. Assalam yaitu Allah mengucapkan salam kepada para nabi-nabi. Lalu Allah berfirman, "Wassalamun 'alal mursalin." Selamatlah para nabi-nabi. Pertanyaan, ucapan selamat Allah kepada para nabi, selamat apa yang dimaksud? Apakah selamat yang dimaksud selamat fisik? Oh bukan, karena nabi-nabi mengalami keadaan buruk secara fisik. Allah ucapkan salamun 'alal mursalin padahal Nabi Ayub sakit. Allah ucapkan salamun 'alal mursalin padahal Nabi kita terluka. Allah ucapkan salamun 'alal mursalin padahal semua nabi ini mengalami musibah. Pertanyaan, apa tafsir salamun 'alal mursalin? Keselamatan terhadap semua rasul. Ucapan selamat di sini kepada para rasul bahwa mereka selamat dari segala tuduhan-tuduhan negatif. Tidak ada hal negatif yang bisa dituduhkan kepada para nabi. Itu maksud salam. Apakah ada seorang nabi yang bisa dituduh dengan dusta? Tidak. Apakah ada seorang nabi yang bisa dituduh dengan khianat? Tidak. Apakah ada seorang nabi yang bisa dituduh tukang selingkuh? Mohon maaf, tidak. Jadi tidak ada satupun keburukan moral yang bisa dituduhkan kepada para nabi. Kenapa? Karena mereka salamun 'alal mursalin.
Mereka telah selamat dari segala keburukan-keburukan akhlak. Maka nggak ada satupun keburukan akhlak yang bisa dituduhkan kepada mereka. Sehingga untuk mengetahui seseorang pendusta, cukuplah ia menuduhkan keburukan kepada Nabi, itu sudah menunjukkan dia dusta. Gini, kalau ada seseorang mengatakan, Nabi Ibrahim itu ngerti nggak? Dia itu selingkuh. Saya nggak perlu bukti untuk tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Sosok Nabi Ibrahim ini adalah sosok salam, yang selamat dari segala tuduhan buruk. Jadi saya nggak punya bukti kamu yang menuduh ini adalah dusta, pendusta. Jadi kadang-kadang ada orang tertentu untuk mengetahui dustanya kita butuh bukti. Tapi tidak dengan para nabi. Untuk mengetahui tuduhan dusta kepada para nabi, cukup kita tahu bahwa ini nabi, berarti tuduhan kamu dusta. Nggak perlu bukti A, B, dan C. Orang-orang Quraisy ketika mereka menuduh Nabi kita majnun, gila, saya nggak perlu cari bukti bahwa Nabi tidak gila. Saya hanya tahu siapa yang dituduh gila, Muhammad SAW. Berarti kamu pendusta. Karena sosok semua Nabi tidak bisa dituduh dengan semua keburukan. Inilah pengertian wassalamun alal mursalin. Selamatlah para rasul. Artinya selamatlah mereka dari segala tuduhan-tuduhan dusta. Isa alaihi salam oleh orang Yahudi dituduh sebagai anak zina. Musa alaihi salam oleh orang Yahudi dituduh mengalami penyakit wasir. Jadi nabi-nabi ini dituduh macam-macam oleh umat. Maka Allah mengatakan wassalamun alal mursalin. Selamatlah semua rasul-rasul itu dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Itu pengertian wassalamun alal mursalin. Tapi kalau wassalamun alal mursalin selamat dari kematian, ya tidak. Nabi-nabi semuanya mati. Selamat dari penyakit, tidak. Selamat dari musibah, tidak. Tapi salamun alal mursalin yang dimaksud selamat mereka dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Ya kalau kita semua tuduhan buruk cocok untuk kita. Kita dituduh pendusta cocok. Karena kita kan pernah dusta. Pernah atau masih? Kalau kita dituduh zina cocok juga. Memang kalau zina besarnya tidak, tapi kalau zina matanya, iya. Zina telinganya, iya. Zina hatinya, zina hati. Subhanallah, ada pembahasan di kalangan ulama zaman dahulu. Misalnya ditulis Imam Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tathrib. Seorang laki-laki atau perempuan, suami istri berhubungan badan tapi membayangkan orang lain. Kategori zina tidak? Ternyata zina. Memang bukan zina besar, tapi itu zina. Itu dosa. Makanya kata Nabi sallam, innallaha kataba li ibni adam nasibahu minaz zina. Sesungguhnya anggota-anggota tubuh manusia memiliki perilaku-perilaku zina. Wal ainu zinahan nazar. Zinanya mata adalah memandang, zinanya telinga adalah mendengar, zinanya mulut adalah berbicara, zinanya tangan dan kaki adalah bergerak, dan zinanya hati yatamanna, membayang-bayangkan. Sebab itu ada zina hati rupanya berdosa. Kalau namanya zina tentu saja dosa. Baik, jadi maksud saya jemaah sekalian, salamun alal mursalin, selamatlah para nabi. Ini bukan selamat dari musibah. Ini bukan selamat dari kematian. Tapi selamatlah para nabi dari segala tuduhan-tuduhan buruk. 5.000 keburukan, satu pun tidak ada yang bisa dituduhkan kepada para nabi. Nah, ini menunjukkan ibu sekalian, menunjukkan apa? Betapa Allah khabir. Apa arti khabir? Maha teliti. Khabir maha teliti.
Betapa Allah khabir, maha teliti memilih orang yang akan menyampaikan kebenaran, yaitu para nabi. Bahwa orang-orang yang dipilih Allah menjadi nabi, satu pun tidak ada yang bisa dituduh dengan dusta. Oh, tapi Nabi Ibrahim dusta 3 kali. Iya kan? Nabi Ibrahim dusta 3 kali. Betul, Nabi Ibrahim dusta 3 kali, tapi beliau dusta hanya bagi yang mendengar, bukan ucapannya yang dusta, tapi pendengarannya yang dusta. Maksudnya apa? Begini. Masyarakat setempat beragama kafir, ciri khas semua agama adalah lebaran. Ada nggak agama yang nggak punya lebaran sendiri? Nggak ada. Islam agama lebarannya bernama Fitri dan Adha. Yahudi agama dia punya agama sendiri, dia punya lebaran sendiri. Jadi lebaran adalah ciri khas semua agama. Sehingga orang-orang yang berada di tempat tinggal Nabi Ibrahim, mereka sedang berlebaran. Mereka mengajak Nabi Ibrahim, besok kamu ikut lebaran ya. Ibrahim mengatakan, qala inni sakim. Ibrahim mengatakan, saya sakit. Nah, sakitnya Nabi Ibrahim ini dusta bagi yang mendengar. Adapun kata sakit itu sendiri dusta enggak? Karena sakit itu ada sakit fisik, ada sakit hati. Ibu sakit tubuh, sakit hati, mana yang lebih sakit? Sakit tubuh disuntik dokter 2 hari sembuh, tapi sakit hati sering dibawa matikan. Cuman kita ini orang beriman, ya, orang iman itu hatinya kebal. Kebal hati orang beriman tuh. Baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya sakit, di mana dustanya? Dalam kata-katanya Nabi Ibrahim bukan. Kata-katanya tidak memiliki nilai dusta. Dustanya adalah pada pendengaran. Yang mendengar mengatakan, kamu dusta. Karena nampaknya Nabi Ibrahim sehat bugar. Padahal sakit yang dimaksudkan adalah sakit hati. Gelisah, sakit hati enggak sih gelisah? Gelisah itu salah satu sakit hati. Kalian berlebaran, kalian kafir itu gelisah besar dalam hati Nabi Ibrahim. Maka saking hati Nabi Ibrahim ini sakit dengan kufurnya kalian. Dusta Nabi Ibrahim yang kedua apa? Yang menghancurkan berhala-berhala kalian yang paling besar. Itu juga karena salah titik, bukan. Ibrahim gak berdusta dari segi bicaranya, tapi dusta bagi yang mendengarnya. Karena mestinya titik, yang menghancurkan berhala kalian ini dia. Dia siapa? Dia Ibrahim. Nah, ini yang paling besar. Mereka sambung. Yang menghancurkan berhala ini dia yang paling besar. Bukan begitu. Yang menghancurkan berhala ini dia. Dan yang paling besar ini mereka salah titik. Makanya ucapan Nabi Ibrahim ini dusta bagi yang mendengar, bukan pada kata-katanya. Kalau dusta ibu dan saya kan dua-duanya. Bagi yang mendengar dusta, kata-katanya juga dusta kan? Lalu dusta yang ketiga Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Sarah, ibu Nabi kita bersabda, Yusuf u'tiya syatral hasan wa ummahu. Nabi mengatakan separuh keindahan laki-laki ada pada Yusuf. Tapi separuh keindahan perempuan, 50% keindahan perempuan ada pada Sarah. Ada pada Sarah. Jadi kalau ibunda kita Sarah hidup, lewat semua perempuan sedunia. Lewat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia dibakar, akhirnya selamat, kemudian dia melarikan diri. Sampai Nabi Ibrahim di kota Harran, dia menikah dengan Sarah. Harran itu satu kota di Syria. Tapi dari kota Harran Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Dan di bagian Mesir di mana Nabi Ibrahim lewat dikuasai oleh raja. Raja yang sangat jahat.
Apa jahatnya raja? Jahatnya raja ini adalah jahat syahwat. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Sarah sampai di negeri tersebut, Nabi Ibrahim beli gandum. Si penjual gandum setelah transaksi jual beli ngikutin Nabi Ibrahim. Ini siapa nih orang baru? Si penjual ngikutin, mengintip, menginteli Nabi Ibrahim. Ini orang baru beli gandum siapa? Diikutin aja. Ternyata gandum ini kemudian ditumbuk oleh Sarah. Akhirnya si penjual gandum tahu, oh, ini wanita luar biasa. Si penjual gandum langsung laporan kepada raja. Raja, Anda tahu nggak? Ada wanita yang nggak layak kecuali bagi Anda. Akhirnya Sarah ditangkap dan akan diperlakukan buruk oleh raja. Ibrahim berpesan, nanti jangan katakan aku suamimu. Kenapa? Ya Allah, ya Allah. Manusia paling jahat, laki-laki yang gak senang zina dengan gadis, tapi senangnya dengan istri orang. Sama-sama zina kan? Fulan zina dengan gadis, dengan perempuan lajang, itu zina namanya. Tapi zina dengan istri orang zina juga. Tapi pezina paling jahat, semua pezina itu jahat. Auzubillah, auzubillah. Pezina paling jahat adalah seorang yang gak puas berzina kecuali dengan pasangan orang lain. Ini yang dialami oleh Raja Mesir. Raja Mesir saat itu sekiranya Sarah mengatakan, saya punya suami. Itu justru akan membuat raja semakin ingin. Maka Ibrahim mengatakan, jangan bilang saya suami. Katakan bahwa saya ini saudara. Sarah sih bertanya, kamu saudara saya? Ibrahim menjawab, Sarah, sekarang ini yang beriman kamu saya. Tidak ada nomor 3, cuman kita saja yang bersaudara dalam agama ini. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kita saudara, ini tentu dusta bagi yang mendengar. Tapi kata-kata saudara itu enggak dusta. Kenapa? Saudara menunjukkan kesamaan. Kita satu negara, sama negara berarti kita saudara. Kita sama daerah berarti kita saudara. Iya kan? Kita sama profesi berarti kita saudara. Apalagi kita sama agama, kita saudara lagi. Tapi ucapan kita saudara oleh Sarah ini bagi yang mendengar tentu dosa. Padahal kata-kata itu bukan dusta. Baik. Jadi kesimpulan, tidak ada satu keburukan moral yang bisa dituduhkan kepada para nabi. Gak ada satu keburukan akhlak yang bisa dituduhkan kepada nabi. Karena Allah telah menyatakan salamun alal mursalin. Berikutnya ibu sekalian yang saya hormati, Anda lihat di sini ayat 15 surat Maryam. Ayat 15 surat Maryam, Allah ucapkan selamat 3 kali kepada Nabi Yahya. Sebetulnya kalau Anda lanjutkan ayat, 3 kali selamat ini juga diucapkan oleh Allah kepada keponakannya Nabi Yahya. Siapa keponakan Nabi Yahya? Isa alaihissalam. Isa keponakan atau sepupu? Keponakan lah. Karena Isa nama ibunya siapa? Maryam. Maryam ini ibunya siapa? Hanna, istri dari Imran. Hanna ini punya saudara perempuan, istrinya Zakaria. Dari situ lahir Yahya. Ya, berarti hubungan om dengan keponakan. Nabi kita sewaktu Isra Mi'raj, di langit pertama beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, di langit kedua beliau bertemu Yahya dan Isa, om dan ponakan. Kenapa Nabi ketemu Isa? Karena Nabi terdekat dengan beliau Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Yusuf. Kenapa? Karena semua laki-laki besok masuk surga seperti wajah Yusuf. Jadi sekarang nggak bisa jadi Yusuf ya.
Besok masuk surga dulu. Hidungnya seperti Yusuf, pipinya, matanya, semuanya akan seperti Yusuf. Kalau di surga itu orangnya nggak cakep ya bukan surga namanya, betul? Di surga misalnya hidung pesek ya bukan surga kalau masih ada hidung pesek. Dunia ini bukan surga namanya karena masih ada hidung pesek, masih ada A, B, dan C. Di surga juga ada. Baik, jadi 3 kali Allah ucapkan selamat kepada Nabi Yahya. Apa itu? Allah berfirman ayat 15, wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Selamat untuk Yahya saat lahir, saat mati, saat nanti hidup kembali. Ya Allah, kenapa selamat? Kenapa selamat? Selamat Yahya pada hari lahir, kenapa? Karena lahirnya Yahya dituduh sebagai proses sihir. Zakaria usia 100 tahun. Istrinya mendekati 100 tahun. Sama-sama menopos. Kok bisa punya anak? Berarti Zakaria ini pemain sihir. Maka anaknya ini adalah hasil proses sihir. Kelahiran Nabi Isa dituduh dengan tuduhan sihir. Maka Allah mengatakan, salamun wa salamun alaihi yauma wulida. Selamat untuk Yahya pada hari kematian. Selamat untuk Yahya pada hari kelahirannya. Selamat Yahya pada hari kematian. Kenapa? Nabi Yahya mati alaihi salam dibantai. Dibantai setelah difitnah. Beliau difitnah sebagai orang sesat. Beliau difitnah sebagai. Setelah fitnah, makanya jamaah sekali hati-hati dengan tuduhan. Tuduhan buruk itu ujungnya adalah pembunuhan. Maka setelah Nabi Yahya dituduh dengan berbagai fitnah bahwa dia sesat, bahwa dia melawan keyakinan nenek moyang, setelah tuduhan-tuduhan ini, kemudian beliau dibantai. Selamat Yahya pada hari kematian. Bukan selamat dia tidak dibacok, selamat Yahya dari tuduhan-tuduhan itu. Kalian membunuh Yahya dengan tuduhan melawan keyakinan nenek moyang. Yahya dibunuh dengan tuduhan bahwa dia telah menyimpang, bahwa dia sesat. Selamat Yahya pada hari kematian dari tuduhan kalian. Ya Allah, Nabi Yahya kan Nabi, Rasul. Allah yang ngangkat Nabi dan Rasul. Kenapa lo tidak selamatkan? Orang-orang yang mati dalam perang Uhud, mereka-mereka yang tewas dalam perang Badar, mereka orang-orang mulia, kenapa tidak selamat? Misalnya Allah bikin kebal misalnya. Saya lihat ibu-ibu sekalian, cacatan Ibnu Taimiyah bagus sekali. Beliau mengatakan, jangan berpikir luka dan tewasnya para mujahidin itu adalah kekalahan. Kenapa? Karena matinya seseorang untuk kebenaran adalah kemenangan terpaling tinggi. Kemenangan paling besar bahwa Anda mati di atas kebenaran, itu kemenangan paling besar. Nah, ketika misalnya mereka-mereka syuhada, mereka mati membawa agama mereka sambil membela kebenaran, ini kemenangan yang luar biasa. Maka Yahya kenapa tidak diselamatkan Allah? Karena kemenangan terbesar dalam agama kita, Anda mati membela yang baik. Itu kemenangan terbesar. Baik jemaah sekalian. Wa yauma yub'atsu hayya. Selamat untuk Yahya pada hari nanti dia dibangkitkan. Ya, pada nanti Yahya dibangkitkan, di hari kiamat Allah mengatakan selamat Yahya. Selamat dari segala keadaan buruk. Karena dia akan memasuki surga. Tentu orang yang akan memasuki surga akan Baik jemaah sekalian, berikutnya
Surga dinamakan dengan Darussalam. Anda lihat surat Al-An'am ayat 127. Allah berfirman, lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum. Bagi orang-orang beriman ada Darussalam, negeri keselamatan. Apa negeri keselamatan itu? Surga. Kenapa surga dinamakan Darussalam? Alasannya dua. Alasan pertama, surga dinamakan Darussalam, alasan pertama ini dia. Ayat 58 surat Yasin. Apa ayat 58 surat Yasin? Assalam, ngucapin salam untuk Anda, maka dinamakanlah surga itu Darussalam. Allah berfirman, salamu qawlam mir rabbir rahim. Allah ucapin salam. Sekarang ibu belum dapat salam dari Allah. Di dunia ini hanya ada satu manusia yang dapat salam. Siapa? Khadijah. Jibril mengatakan, Muhammad, Khadijah mau datang, sampaikan kepadanya salam dari Allah, salam dari aku, dan nomor 3 sampaikan Khadijah bahwa rumahnya sudah siap di surga dari lu'lu'atin mujawwafah, dari mutiara yang dilobangi. Ibu, jadi ke surga enggak? Enggak ada yang jawab. Ternyata ibu, di surga tempat tinggal Anda itu ada 4. Tempat tinggal yang pertama namanya istana. Tempat tinggal nomor 2 namanya rumah. Tempat tinggal nomor 3 namanya kamar. Tempat tinggal nomor 4 namanya kemah. Kemah atau kemah? Kemah. Semua orang-orang surga memiliki 4 tinggal ini. Tempat tinggal pertama apa? Caranya bisa punya istana apa? Kata Nabi, siapa yang salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka dia dapat istana. Tempat tinggal nomor 2 namanya baitun, rumah. Gimana biar saya punya rumah? Nabi bersabda, siapa yang ikut bangun masjid, Allah buatkan untuknya rumah di surga. Ini rumah. Tempat tinggal nomor 3, ghurfah, yaitu kamar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabaniyah. Orang-orang yang bertakwa mereka akan memiliki kamar. Tempat tinggal nomor 3 adalah kamar. Di dunia, ibu, nomor 4 dulu deh. Nomor 4 apa? Kemah. Kemah ini Allah sebutkan dalam surat Maryam. Hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah bidadari-bidadari yang berada di dalam kemah-kemah. Jadi ini 4 tempat tinggal di surga. Di dunia, Anda punya rumah? Oke, Anda udah punya rumah. Kalau Anda mau tempat tinggal hanya rumah doang, hanya kamar doang, kemana Anda pergi? Di dunia, Anda butuh tempat tinggal tapi bukan rumah. Anda maunya kamar doang, kemana Anda pergi? Hotel. Hotel. Di dunia kalau Anda ingin ke kemah, kemana Anda pergi? Ke Lembang. Biasanya yang Anda cari apa? Yang dekat sungai. Di dunia udah punya istana belum? Nah, Pak Prabowo yang punya, Anda belum punya. Jadi ternyata di dunia ini juga Anda punya tempat tinggal yang 3 ini. Anda punya rumah, ya rumah Anda punya kamar di hotel, kemudian Anda punya kamar. Di surga jamaah sekalian, Masya Allah, kapan tinggal di rumah? Rumah surga itu
akan Anda tinggali khusus untuk ketemu dengan anak cucu. Pertemuan keluarga semuanya ada di rumah. Istana surga, kapan Anda akan berada di istana itu? Ketika ada orang yang akan berkunjung, Anda akan menjamu mereka di dalam istana. Lantas kamar surga, kata Nabi, kamar itu yura batinuha min zahiriha. Kamar itu dalamnya terlihat dari luar, luarnya pun terlihat dari dalam. Berarti kamar itu kaca kalau di dunia. Tapi tentu bukan, jangan bayangin kaca ini. Ibu bayangin gak sih kalau ada satu ruangan tidak ada lubang udaranya sama sekali. Ruangan apa itu? Namanya liang lahat kan? Artinya kita kalau mau nyaman harus ada pemandangannya kan? Nah, baik, jadi rumah surga kapan orang beriman menempatinya? Saat bertemu dengan keluarga. Istana surga kapan ditempati? Saat ada kunjungan-kunjungan. Karena di surga semua orang saling mengunjungi. Nabi Ibrahim mengunjungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengunjungi Ibrahim, Anda akan mengunjungi. Orang surga itu saling mengunjungi. Nah, kalau kebetulan ada kunjungan, di situ kita akan menjumpai orang-orang yang datang berkunjung di mana? Di istana. Kemah, kapan Anda berada di kemah itu? Kemah itu khusus ketika Anda akan menghabiskan waktu dengan istri. Istri dunia atau istri akhirat. Kebersamaan khusus dengan istri, bukan di rumah, bukan di istana, tapi di kemah. Kemah inilah yang Allah katakan tajri min tahtihal anhar. Kemah ini jannat, berada di taman, tajri min tahtihal anhar, yang dikelilingi oleh sungai. Seperti apa kemah surga? La ilaha illallah. Nabi bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin mujawwafa. Kata Nabi, setiap orang beriman memiliki kemah di taman yang indah, dikelilingi sungai. Kemahnya ini adalah mutiara yang dilobangi. Sekarang Anda lihat mutiara cuman segini, nggak bisa dilobangi. Di surga ada mutiara dilobangi. Sebab gini ya, kalau rumah surga itu bukan mutiara yang dilobangi. Rumah surga itu emas yang disusun seperti batu bata. Kata Nabi, labinatuha min zahab. Rumah di surga dibangun dengan batu bata dari emas. Batu bata dibangun. Itu rumah di surga. Satu-satunya rumah di surga yang tidak terbuat dari batu bata, tapi mutiara yang dilobangi, itu cuma satu rumah. Khadijah doang. Kalau rumah Anda besok misalnya jadi nih, itu batu bata juga, tapi batu bata emas. Nah, tapi untuk kemah tadi, bagaimana kemah Anda? Mutiara yang dilobangi. Mutiara, Anda jangan berpikir mutiara dunia. Mutiara dunia cuma segini. Mutiara di sana dilobangi, di dalamnya ada ruangan-ruangan. Saya mau tahu kemah saya mutiara. Besarnya kata Nabi situ namilan. Kemah yang terbuat dari mutiara tadi, panjangnya kata Nabi 60 mil. Isinya siapa? Isinya pasangan doang. Nggak ada anak-anak, nggak ada cucu-cucu. Anak-anak cucu-cucu kalau ketemu nanti ketemunya di mana? Kalau kunjungan nanti ketemunya di mana? Istana. Ini kemah ini cuman Anda dengan istri aja. Istri ini nanti bakal awet muda lagi. Kalau sekarang sudah awet tua, di surga semuanya muda kan? Baik, lalu tempat tinggal yang keempat di surga adalah al-ghurfat, yaitu kamar. Kamar ini kata Nabi dari dalam nampak keluar, dari luar nampak ke dalam, itu kamar. Seperti apa itu? Nggak bisa dilukiskan memang. Nggak bisa dilukiskan memang. Kapan orang-orang surga berada di kamar ini? Allah berfirman, wahum fil ghurfati aminun. Orang-orang surga kadang-kadang mereka ingin menambah kenyamanan hati,
Padahal nggak ada kurang, tapi mereka ingin menyamankan hati mereka pergi ke kamar. Kamar, hotel kah? Saya nggak katakan hotel, Allah cuma menyebutkan kamar. Jadi ini tempat tinggal di dalam surga. Istana, rumah, kemah, kamar. Baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi surga dinamakan Darussalam, negeri selamat, karena Anda mendapatkan salam dari As-Salam. Allah, salamun qawlam min rabbir rahim. Ibu, kapan Allah ngucapin salam? Saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari Hasan Basri rahimahullah. Begitu penghuni surga masuk surga dan mereka kemudian memasuki kapling masing-masing, ada gaib? Nggak ada gaib. Kalau ada gaib, surga ini bukan surga. Anda masuk surga seolah-olah Anda udah ribuan tahun, langsung saja masuk ke kapling Anda. Kapling, oh ini istana saya, oh ini, langsung ke sana. Kata Imam Hasanul Basri, begitu mereka masuk ke surga disambut langsung oleh bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari diciptakan sejak kamu diciptakan, kami diciptakan. Selama ini hanya terbentang rindu, sekaranglah pertemuan. Rindunya bidadari itu. Makanya Nabi mengatakan, kalau seorang istri duniawi membentak suaminya, itu istri surga melaknat. Laknat Allah, terlaknat engkau istri duniawi. Emang kau pikir kau doang pemiliknya? Kamu memilikinya? Enggak, kami juga memiliki, terlaknat kamu. Kenapa marah kepada dia? Jadi ibu jangan marahin nanti di rumah, supaya ibu tidak dilaknat bidadari. Jadi begitu sudah bertemu dengan pasangan-pasangan ini di surga, begitu bertemu, baru beberapa detik bertemu, tiba-tiba Allah datang. Salamun qawlam min rabbir rahim. Tiba-tiba jamaah sekalian, semua penghuni surga yang baru beberapa detik sampai di kapling masing-masing, baru beberapa detik berkenalan dengan bidadari-bidadari, mereka dapatkan salam, mereka lihat ternyata Allah datang. Apa yang terjadi? Kata Imam Hasanul Basri, lupalah orang surga dengan surga, lupalah mereka dengan istri-istri. Mereka tidak tahan melihat Allah yang sangat indah ini. Semua indahnya surga hilang. Hilangnya surga, indahnya surga, indahnya istri dan bidadari-bidadari, semuanya hilang, lenyap melihat datangnya Allah mengucapkan salam. Baik, ini alasan pertama kenapa surga dinamakan Darussalam, karena Allah mengucapkan. Alasan kedua, surga dinamakan Darussalam karena Anda memiliki 4 selamat. Ini udah pernah saya sampaikan. Udah pernah kita sampaikan. Karena Anda memiliki 4 selamat. Apa itu? Muda Anda selamat dari tua. Di surga tidak ada anak-anak. Karena anak-anak itu lemah. Nggak ada orang tua, karena tua itu pun lemah. Jadi anak-anak kecil di surga semuanya usia 20-an tahun. Nah, muda di surga selamat dari tua. Sehat di surga selamat dari sakit. Kecukupan di surga selamat dari kurang. Hidup di surga selamat dari mati. Ini 4. Apa tadi yang pertama? Muda selamat dari tua. Sehat selamat dari sakit. Cukup selamat dari kurang. Hidup selamat dari mati. Anda benar-benar telah mendapatkan 4 selamat ini, makanya dinamakanlah surga itu dengan Darussalam. Di dunia ini Anda nggak dapatkan 4 selamat ini. Muda Anda faktanya nggak selamat dari tua. Sehat Anda faktanya nggak selamat dari sakit. Cukup Anda faktanya nggak selamat dari kurang. Hidup Anda faktanya juga nggak akan selamat dari mati.
maka dunia tidak dinamakan Darussalam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itu dua alasan kenapa surga dinamakan Darussalam. Pada ayat 32 dalam surat An-Nahl, ucapan selamat kepada orang-orang surga enggak cuma datang dari Allah, tapi ternyata malaikat pun beramai-ramai menjumpai Anda. Datang satu malaikat, dua malaikat, tiga malaikat akan beramai-ramai menjumpai Anda hanya untuk mengucapkan selamat. Tapi Anda tahu ucapan selamatnya? Mereka mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat mengatakan selamat. Selamat, masuklah ke dalam surga disebabkan amal. Masuklah kalian ke dalam surga, selamat untuk kalian, masuklah surga disebabkan karena amal. Jadi malaikat ngucapin selamat. Dalam surat Ar-Ra'du, malaikat ngucapin selamat dengan bahasa yang lain lagi. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, inilah ujung dari kesabaran di dunia. Di akhir surat Az-Zumar, ucapan selamat malaikat ada lagi. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya, kalian memang orang baik. Kalian orang baik. Ucapan kalian baik, perilaku kalian baik, pikiran kalian baik. Selamatlah untuk kalian orang-orang baik. Inilah surga. Jadi ini tiga ucapan selamat malaikat. Akhir Az-Zumar, salamun alaikum tibtum. Selamat ya kalian orang baik. Ar-Ra'du, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, inilah akhir kesabaran kalian. Lalu dalam surat An-Nahl, selamatlah, inilah buah dari amal kalian. Makanya jangan letih beramal. Jangan letih, jangan capek beramal. Kenapa? Karena ini akan dibayar oleh Allah dengan surga. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala As-Salam, maka hendaknya kita adalah orang yang menjadi keselamatan bagi orang lain. Anda harus menjadi keselamatan untuk orang lain. Lidah Anda keselamatan untuk orang. Jangan bahaya. Perbuatan Anda keselamatan untuk orang lain, bukan ancaman. Keputusan Anda keselamatan bagi orang lain, bukan merugikan. Maka Nabi kita bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim Islam adalah seseorang ketika orang lain selamat dari ucapannya, ketika orang lain selamat dari perbuatannya. Jemaah sekalian, ini perjuangan. Kita akan berbicara, selamatkah harga diri orang lain dari bicara saya? Ya kalau kita tipe-tipe tukang gibah, ngomong-ngomong gibah udah selesai belum? Udah berhenti belum? Kayaknya susah berhentinya itu gibah. Kadang-kadang gibah itu bajunya baju nasihat sehingga kita nggak ngerasa gibah. Kadang-kadang gibah itu bajunya baju nasihat. Kita nasihatin anak kita. Kamu nggak boleh nakal ya, pinter, jangan seperti pula. Nah tuh kan, pokoknya rumah tangga ini harus sakinah, bagus. Jangan seperti gibah. Gibah ini kadang-kadang datang menggunakan baju nasihat. Gibah ini kadang-kadang muncul dengan baju ekspektasi atau harapan-harapan. Harapan saya rumah tangga ini sakinah.
Jangan seperti datang lagi bayi itu, hati-hati. Jadi karena Allah As-Salam, agama kita Islam dan kita pun seorang Muslim, maka lidah kita ini harus keselamatan. Untuk harga diri orang lain, keselamatan. Jangan memfitnah orang lain. Nomor 2, perbuatan kita pun harus keselamatan bagi orang lain. Saya kalau naik motor, ngebutlah saya di gang ini, keselamatan enggak sih cara saya ngenderain ini untuk orang lain? Enggak. Atau misalnya saya naik kendaraan di jalan raya, Masya Allah, knalpot apa, begini bawa kendaraan. Keselamatan enggak perilaku saya ini untuk orang lain? Enggak. Kalau perbuatan Anda ini bukan keselamatan bagi orang lain, Islamnya Anda ini Islam yang masih belum selesai. Islam Anda ini masih banyak rusaknya. Ucapan Anda bukan keselamatan bagi orang lain. Islamnya Anda ini Islam yang masih terbengkalai. Maka Nabi mengatakan, Islamnya seseorang ketika ucapannya keselamatan bagi orang lain. Tidak ada orang yang merasa dirugikan, apalagi bahaya dengan ucapan saya. Kata Nabi SAW, Islamnya seseorang ketika perbuatannya keselamatan bagi orang lain. Perbuatannya tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Lalu di akhir hadis Nabi mengatakan, seorang berhijrah dinamakan berhijrah ketika dia telah meninggalkan larangan Allah. Ini hakikatnya hijrah. Ada yang hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, iya. Tapi hijrah yang sesungguhnya bahwa Anda setiap hari hijrah dari yang buruk menuju baik. Kalau hijrah dari buruk tapi kepada keburukan lain, bukan hijrah namanya. Hijrahnya dari bergaul dengan fulan yang jahat. Ya, terus sekarang bergaul dengan fulan yang juga jahat, bukan hijrah namanya. Hijrah itu meninggalkan yang baik menuju. Jadi sekedar meninggalkan yang buruk, maksud saya. Sekedar meninggalkan yang buruk tidak dinamakan hijrah. Tapi kemana ditinggalin yang buruk ini? Kalau yang buruk ditinggalin menuju yang baik, baru namanya hijrah. Syirik ditinggalin menuju tauhid, itu baru syirik, baru hijrah. Bid'ah ditinggalkan menuju, itu baru hijrah. Dusta ditinggalkan menuju jujur, itu baru hijrah. Hianat ditinggalkan menuju setia, itu baru namanya hijrah. Jadi sekedar meninggalkan satu keburukan belum dinamakan hijrah sampai ditinggalkan menuju. Menujunya yang penting. Kemana Anda pergi? Pergi kepada kebaikan baru dinamakan dengan hijrah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Assalamu min asma'illahi subhanahu wada'ahu fil ardi fa'afshuhu bainakum." Ibnu Abbas mengatakan, assalam itu namanya Allah. Allah turunkan di muka bumi menjadi salam, maka hendaklah kalian sebarkan salam itu. Hendaklah kalian menyebarkan salam itu. Ya Allah, ibu sekalian, ketika Anda ucapkan assalamualaikum, assalam ini berawal, berpangkal, berasal dari nama Allah. Makanya harus kita sebarkan. Dan dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Apa dampaknya? Ternyata ucapan salam ini, kata Nabi, mampu menerobos segala dinding-dinding yang menghalangi Anda untuk sampai kepada cinta. Ini saya ingin dicintai Fulan, tapi dindingnya tebal sekali, saya nggak bisa tembus. Oh, kalau versinya Nabi gampang. Gampang untuk memasuki hati seseorang sampai kita berada di dalam cintanya. Caranya bagaimana? Salam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala kalimatin idza qultumuha tahabbtum." Mau enggak aku ajarkan satu kata? Kalau kalian menyebarkan kata ini, kalian saling mencintai.
Kata Nabi, afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ternyata salam ini menebarkan cinta. Dan ini dampaknya luar biasa. Saya pernah dilibatkan dalam persoalan suami istri. Mereka sedang konflik. Saya bingung sendiri. Suami bicara kesan saya dia baik, istri bicara kesan saya dia yang baik. Bagaimana menyelesaikannya? Saya bilang gini aja deh. Mulai sekarang ucapan salam di antara kalian bagaimana? Biasa aja sih. Dah, saya kantor ya, dah. Itu aja. Ya mulai dari sekarang salamnya lebih baik. Keluar rumah salam, masuk kamar kalau di dalam ada suami istri salam, masuk mobil kalau di dalam sudah duluan suami salam. Pokoknya pembicaraan harus salam. Itu saja. Saya nggak menyelesaikan konflik mereka, saya nggak tahu di mana masalahnya. Saya sarankan saja salam. Tapi mereka tipe orang yang nurut juga. Kalau anak sekarang kan tipenya membantah. Tipe penurut. Masya Allah, seminggu kemudian hari Jumat saya datang, udah mesem-mesem aja berdua. Udah akrab lagi, udah akur lagi. Nggak jadi daftar cerai ke pengadilan agama. Nggak jadi kan. Tadinya udah mau daftar itu. Mereka minta saya cari pengacara. Jadi ternyata ucapan salam ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya nggak cerita lagi. Banyak fakta-fakta aneh di lapangan dari keajaiban salam. Maka oleh sebab itu kita di dalam rumah tangga juga begitu. Ucapan salam sesuai dengan sabdanya Nabi menghasilkan cinta, menambah cinta, menebarkan cinta di antara kita. Cinta itu tidak selamanya Anda beli yang kuning-kuning buat ibu. Ya, tidak selamanya itu. Tapi sabda Nabi ini, Assalamualaikum itu benar-benar menghasilkan cinta. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian yang terakhir betapa pentingnya salam, sehingga salam ini merupakan satu hak di antara dalam persaudaraan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak dan kewajiban sesama muslim itu ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Tapi salam yang diucapin. Kalau salam yang direkam nggak perlu dijawab. Nih, saya buka ceramahnya Ustadz Firanda. Ternyata saya buka Assalamualaikum warahmatullahi, tapi itu direkam. Itu nggak perlu dijawab. Salam yang dijawab itu adalah salam yang diucapkan. Kalau yang direkam ini nggak perlu. Baik, jadi hak sesama muslim yang pertama adalah menjawab salam. Hak sesama muslim yang kedua kata Nabi adalah iyadatul marid. Menjenguk yang sakit. Menjenguk yang sakit. Saat Anda jenguk yang sakit, siapa yang lebih untung? Si sakit ini Anda jenguk sambil bawa buah? Atau Anda yang datang yang lebih untung? Kenapa? 70.000 malaikat mendoakan sampai Anda pulang. Sebab kalau yang sakit ini dirawatnya di Semper, ini pulang perginya cuma 1 jam. Tapi kalau yang sakit ini dirawatnya di Bogor sana, itu bisa 3 jam pulang pergi. Tapi jangan pikir-pikir 3 jam. Jangan ke situ perginya. 3 jam artinya 3 jam saya didoain malaikat gitu. Doa malaikat, dan jangan main-mainnya. Mungkin aja masalah Anda punya masalah sekarang kan? Masalah Anda misalnya sakit Anda kunjung sembuh. Masalah Anda misalnya adalah bisnis Anda yang nggak menentu. Masalah Anda misalnya adalah anak-anak yang juga nggak berubah.
Bisa jadi kalau Anda nggak bisa menyelesaikan, bisa jadi doanya malaikat ini adalah selesainya masalah ini. Jangan lupa, hutangku belum lunas, doa saya udah terus menerus. Ya udah, cari orang sakit. Siapa tadi doa malaikat itu penyebab? Penyebab hutang-hutang Anda akan karena malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Berapa lama? Sampai Anda pulang. Kalau begitu dilama-lamain saja, enggak boleh. Jenguk orang sakit enggak boleh lama-lama. Itu namanya nyakitin. Udah tahu yang sakit ini butuh istirahat, datang jenguknya 1 jam. Dari sejak SD bicara sampai sekarang. Enggak boleh. Adab ngunjungin orang sakit jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Apalagi hak muslim nomor 3. Hak muslim nomor 3 kata Nabi, ittiba'ul janaiz. Apa ittiba'ul janaiz? Mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini ada 2 tingkatan. Mengikuti jenazah sampai disolatkan. Nomor 2, mengikuti jenazah sampai dimakamkan. Jadi kalau cuma datang melayat doang, itu belum masuk ittiba'ul janaiz. Ini meninggal, Anda datang, masukin amplop, turut berduka ya. Iya. Ini belum dinamakan ittiba'ul janaiz. Karena Nabi kita mengatakan ittiba' mengikuti. Mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah, pertama ikuti jenazah sampai disolatkan. Nomor 2, ikuti jenazah sampai ini 2 tingkatan mengikuti jenazah. Kalau melayat tadi itu tentu saja perbuatan baik, tapi belum masuk di sini. Baik, kemudian hak sesama muslim yang berikutnya, yang keempat adalah ijabatud da'wah, yaitu memenuhi undangan. Kalau diundang, tapi kalau nggak diundang nggak ada yang perlu dipenuhi. Anda diundang makan, datang. Anda diundang walimah, datang. Memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan yang wajib walimatul urus, kondangan pernikahan saja. Undangan selain itu hukumnya sunnah. Itu menurut sebagian. Tapi sebagian mengatakan semua undangan wajib, karena di sini Nabi mengatakan hak sesama muslim. Baik, kemudian hak muslim yang terakhir, wa tashmiyatul atis. Tashmiyatul atis artinya menjawab orang yang bersin. Menjawab artinya si bersin ini ngucapin sesuatu, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu menjawabnya dengan yarhamukallah, itu hukumnya wajib. Baik, inilah hak sesama muslim. Jadi hak yang 5 ini perlu Anda pahami. Dalam riwayat lain ada tambahan yang ke-6. Idzastansahaka fansahhu. Kalau dia minta saran, berikan saran. Kadang-kadang pelit kita ngasih saran ini. Kawan kita, tolong saran, aduh bawel banget nih orang. Bawel kita bilang. Ingat kata Nabi SAW, siapa yang minta nasihat, siapa yang minta saran, Anda wajib berikan nasihat, Anda wajib memberikan saran. Nah, jemaah sekalian, 6 atau 5 hak muslim, di sini 5, tadi tambah 6, yaitu kalau dia minta nasihat maka berikan nasihat. 6 hak sesama muslim. Ingat, ketika Anda sedang konflik dengan orang lain, sekonflik-konfliknya Anda dengan dia, batasi konflik itu dengan 6 hak. Jangan karena konflik lalu 6 hak ini akhirnya jadi, wajarlah kita dengan dia pernah marahan, wajar itu. Kadang saya paham, kadang saya salah paham, kadang dia salah paham. Tapi salah paham kita, konflik yang masih dibenarkan kalau hak-hak ini semua tidak korban.
Tapi ketika konflik ucap salam udah nggak ada. Ketika konflik jenguk sakitnya nggak ada. Oh, itu konflik yang sudah sampai mengorbankan hak. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa ibadah-ibadah, pelajaran-pelajaran terkait dengan nama Allah As-Salam. Di sini sebagai penutup, penulis menyebutkan zikir terkait dengan As-Salam, yaitu sahabat dahulunya ketika mereka tasyahud, mereka mengucapkan salam, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu tasyahudnya salah sahabat zaman dahulu, assalamu ala Allah, selamat, salam untuk Allah, salam untuk Allah, salam untuk Jibril, salam untuk Mikail. Itu tasyahudnya sahabat zaman dahulu. Tiba-tiba Nabi melarang, la taqulu assalam ala Allah fa inna Allah assalam. Kalian jangan lagi ucapkan selamat untuk Allah, karena Allah itu maha selamat. Jangan ucapkan selamat untuk Allah, karena Allah itu dialah assalam, dialah yang maha selamat. Jadi dia tidak perlu diucapin selamat. Yang perlu diucapin selamat yang belum selamat, atau yang belum tentu selamat. Adapun yang udah jelas-jelas selamat yaitu Allah, tidak perlu, karena Allah itu adalah assalam. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian tasyahud maka bacakanlah at-tahiyatul. Ada beberapa riwayat ya. Imam Syafi'i memilih riwayat yang pujiannya 4. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Imam Syafi'i mengatakan ini bukan riwayat Bukhari Muslim. Saya memilihnya tapi karena di dalamnya ada 4 pujian. Lalu kawan-kawan sebagian mengatakan saya memilih riwayat nomor 2 karena riwayatnya Bukhari Muslim. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Pertanyaan, kalau dari segi kesahihan riwayat, 3 sanjungan ini lebih sahih karena riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi riwayat 4 pujian ini pun walau bukan Bukhari Muslim, riwayatnya sahih. Ini pertimbangan pertama. Cuman pertimbangan yang kedua, saya memuji dengan 4 pujian atau saya memuji dengan 3 pujian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya menggunakan 4 pujian walau riwayatnya lebih rendah, karena saya mengutamakan yang memiliki pujian 4. Pasalnya apa? Pasalnya ini pengantar doa. Kan di ujung sholat nanti kita akan berdoa. Dan pengantar doa kan pujian kan? Pengantar doa kita adalah pujian kepada Allah. Saya memuji dengan 3 pujian, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, atau saya memuji dengan 4 pujian, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Tayyibatu. Nah, kalau ibu bapak milih yang mana? 3 pujian atau 4 pujian? Hah? Ibu sekalian, kalau hitung-hitungannya sahih tadi kita udah kasih tahu. Sekarang hitung-hitungannya pahala. Yang 3 tadi lebih sahih, tapi apakah pahalanya menjadi lebih besar? Tidak. Tapi yang 4 ini pahalanya lebih besar, jelas. Karena dia 4 pujian bagi Allah. Baiklah, pujian pertama apa? At-tahiyat. Apa arti at-tahiyat? At-tahiyat artinya segala keagungan. At-tahiyat, segala keagungan hanya milik Allah. Agung karena kuat, Allah maha kuat. Agung karena kaya, Allah maha kaya. Agung karena pintar, Allah maha tahu. Segala keagungan hanya pada Allah. At-tahiyat artinya Allah maha agung. Nomor 2 apa? Mubarakat, segala yang diberkahi hanya milik Allah. Segala berkah hanya ada di tangan Allah. Berkahnya anak di tangan Allah, berkahnya rezeki di tangan Allah.
Saya punya anaknya tapi berkahnya di tangan Allah. Ini loh uang saya ada 5 triliun tapi berkahnya tetap di tangan Allah. Ini loh saya punya rumah, berkahnya di tangan Allah. Maka nomor 2, at-tahiyatul mubarakat. Segala keberkahan di tangan Allah. Yang Anda butuh uangnya atau berkahnya? Dua-duanya. Baik, tapi kalau pilihan cuman pilih 2, bendanya atau berkahnya, ini usia kita ini kita udah jalani sendiri. Tapi terasa berkah nggak usia ini? Ibu, apa arti dari berkah? Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan tetap. Kebaikan banyak tetap. Kebaikan tapi sedikit itu bukan berkah. Kebaikan yang banyak tapi 3 hari doang bukan berkah. Berkah itu adalah kebaikan banyak dan tetap. Itulah berkah itu. Jadi berkah lebih tinggi dari sekedar baik. Jadi kalau anak Anda ini anak berkah, berarti dia punya banyak kebaikan untuk Anda. Dan kebaikan dia pun bukan cuma sebelum menikah. Udah nikah dia udah nggak baik lagi. Oh, ini nggak berkah. Kebaikannya memang luar biasa, tapi setelah nikah berhenti. Nggak berkah tuh anak. Berkahnya anak kalau kebaikannya banyak. Kebaikan yang banyak ini pun terus menerus. Itu baru berkah namanya. Baik. Jadi at-tahiyatul mubarakatus solawatu. Solawat artinya segala salat dan doa. As-salawat, segala salat dan doa untuk Allah. Enggak ada salat untuk selain Allah, enggak ada doa untuk selain Allah. Baik, nomor akhir at-thayyibat. At-thayyibat artinya adalah kebaikan-kebaikan untuk Allah. Ucapan baikku karena Allah, perbuatan baikku untuk Allah, sedekah baikku untuk Allah, segala perbuatan-perbuatan baik karena Allah. Solawat itu salat dan doa itu salat. At-thayyibat, semua kebaikan non salat dinamakan thayyibat. Anda tegur sapa itu thayyibat. Anda sedekah itu thayyibat. Anda ramah kepada orang itu thayyibat. Anda membantu orang itu thayyibat. At-thayyibat, segala kebaikan-kebaikan karena Allah. Jadi ini ada 4. At-tahiyat, segala keagungan milik Allah. Al-mubarakat, segala keberkahan dari Allah. As-salawat, segala salat dan doa untuk Allah. At-tayyibat, segala kebaikan-kebaikan hanya untuk Allah. Saya tidak melakukan kebaikan untuk nama saya menjadi besar. Saya tidak melakukan kebaikan untuk jabatan saya naik. Saya melakukan thayyibat, semua kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ibu sekalian, Bapak-bapak, inilah nama Allah As-Salam. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.